Yeah. Ini pertanyaannya bukan masalah. Oke, saya harus bertanya tentang pemerintahan yang sekarang. Oke. Yang saya sering tidak habis pikir pada Murok adalah Pak Jokowi itu lahir datang dari situasi yang saya kok agak yakin itu datang dari kalangan atau segmen atau masa lalu yang Anda inginkan. Emang. Keluarga miskin. Yes. Bukan militer, kira-kira seperti itu ya. Kan dulu kan Anda sangat militarisme itu Anda tolak dengan sangat luar biasa, tidak punya kejahatan masa lalu. Bagi saya pribadi, sosok Jokowi, orang yang datang dari seluruh latar belakang, seluruh format yang ada di kepala tentang seorang yang paling logik untuk memimpin Indonesia. Tapi kok hari ini Anda ganas sekali? Keganasan ini di periode kedua. Periode pertama, karena kan periode pertama kita mesti pilih di Prabowo atau Jokowi itu. Okay. Saya diam-diam sebetulnya namanya tacit agreement itu mendorong agar supaya Jokowi yang jalan. Karena cuma ada dua itu. Karena dia dari sipil. Okay. Karena kita mau bikin percobaan bahwa yang jelata juga yang nggak dikenal itu bisa naik ke panggung. Dan itu ada pada diri Pak Jokowi kan gitu ya. Oke. Nah, pada waktu itu kita izinkan, kan teman-teman saya banyak masuk istana kan, dari civil society, dari lain segala macam. Tapi kita bilang pada dia, Anda masuk istana untuk menghasilkan demokrasi itu. Okay. Jadi Anda harus berani bertatapan dengan faksi lain yang berupaya untuk membawa Jokowi ke dalam sphere of influence dari militer maupun oligarki itu. Tapi nggak terjadi tuh. Jadi artinya Jokowi tidak didampingi oleh mereka yang paham bahwa Jokowi harus diselamatkan dari godaan kapital dan godaan otoritarianisme. Okay. Lain kalau kita nggak utus mereka masuk ke dalam kekuasaan, termasuk Teten Mas Duki, macam-macam yang ada di situ kan. Yeah. Ternyata sampai di dalam dia takut bertatapan dengan petinggi-petinggi militer yang juga punya. Dulu Pak Jokowi salah satu pendukung setianya adalah Bung Rocky untuk jadi presiden periode pertama. Siapa yang dukung Pak Jokowi periode pertama? Nggak ada yang dukung Pak Jokowi. Saya bukan pendukung Pak Jokowi dari periode pertama. Tapi bukankah Bung Rocky dulu yang menggerakkan civil society? Jokowi kan civil society, produk civil society. Pak Jokowi. Dan Bung Rocky adalah bagian daripada hadirnya Jokowi. Civil society itu fungsinya. Pertama loh. Civil society itu fungsinya di luar kekuasaan, bukan di dalam kekuasaan. Jadi mereka yang masuk ke dalam kekuasaan itu cari suaka, itu masyarakat sipil yang masuk ke Jokowi itu cari suaka. Saya tidak memimpin mereka masuk ke situ. Saya memimpin mereka untuk jadi watchdog. Itu fungsi dari civil society. Nggak ada civil society yang namanya civil society itu ada di luar political society. Kan itu. Begitu definisinya. Dan hal penting yang harus diingat, Presiden Jokowi masuk istana ketika Indonesia sudah demokratis. Dari 98 kita sudah demokrasi. Jadi kalau Presiden Jokowi katakan saya akan membangun demokrasi, itu salah kalimat yang datang dari salah nalar kan. Kan dia datang ketika Indonesia sudah demokrasi justru. Jadi kalau indeks demokrasi per hari ini turun terus, menurut data internasional, menurut data peneliti-peneliti nasional, itu artinya Presiden Jokowi merosotkan demokrasi. Itu intinya. Nah, orang yang merosotkan demokrasi harus diganti karena kesalahan itu. Apalagi kalau ditambahkan kesalahan kebijakan. Kan kita harus tuntun bangsa ini berpikir simpel dan logis. Itu aja. Merumit-rumitkan soal nggak ada gunanya dan nggak ada pentingnya juga. Itu intinya. Nah, orang yang merosotkan demokrasi harus diganti karena kesalahan itu. Apalagi kalau ditambahkan kesalahan kebijakan. Kan kita harus tuntun bangsa ini berpikir simpel dan logis. Itu aja. Merumit-rumitkan soal nggak ada gunanya dan nggak ada pentingnya juga. Karena ada jaminan penggantinya bisa mengatasi pandemi. Ada jaminan bahwa Tapi kalau misalnya di alasannya kita mengganti presiden karena gagal,
penyebab gagalnya tidak bisa ngurus bangsa ini di masa pandemi kan. Ya. Nah, kalau dia diganti, apakah penggantinya bisa menyelesaikan pandemi? Ini wabah. Oke. Sekarang pertanyaannya tuh, kalau tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan pandemi ini? Tidak disuruh-suruh. Menteri saja nggak ada yang berani nyuruh saya.